Nasib pembangunan ibu kota Nusantara diselimuti tanda tanya besar setelah Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan bakal berhenti menggarap mega proyek warisan Jokowi itu tahun depan. Proyek IKN dini dikomandoi Basuki Hadimulyono, mantan Menteri PU era Jokowi yang kini menjabat sebagai Kepala Otorita IKN. Peralihan tugas pembangunan disampaikan Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti yang menyampaikan pihaknya kemungkinan hanya akan ikut membangun IKN sampai tahun depan. Mereka hanya menuntaskan proyek yang selama ini mereka pegang. Proyek-proyek itu bersifat tahun jamak atau multi-year contract sejak tahun 2022. Tugas pembangunan IKN pun akan sepenuhnya diemban otorita IKN. Dan kalau kita lihat sama-sama, sebenarnya dari IKN ini PU sudah menyatakan bahwa akan hengkang, kita bilang gitu ya. Sekarang diserahkan semuanya ke Pak Basuki sebagai Kepala Otorita IKN. Kira-kira dengan kalau kita lihat kan memang dana ketika zamannya Pak Jokowi gitu ya untuk dana untuk membangun IKN ini kan sekitar 80 triliun tuh di awal. Ya, jor-joran lah ya. Jor-joran semuanya. Ketika masuk zamannya Pak Prabowo dipangkas setengahnya. Kira-kira akan lanjut ke depannya? Bahkan kalau kita lihat di nota keuangan 2026 itu cuma 6,3 2026 hanya 6 triliun saja. Nah, jadi sebetulnya gini, itu kan politik anggaran ya, dan tergantung dari flagshipnya program-program pemerintah gitu. Pada saat itu memang Pak Jokowi itu memang lebih suka ke infrastruktur gitu. Kalau Pak Prabowo kan beda flagshipnya kan. Beliau kan punya concern ke ketahanan pangan, segala macam, makanya ada program makan bergizi gratis, KDMP, segala macam, karena beliau memang concernnya di sektor pertanian gitu. Jadi memang arahnya beda sih, tapi tetap dilanjutkan, cuma memang tidak sejor-joran seperti zamannya Pak Jokowi, sehingga tidak dipercepat gitu. Tidak dipercepat? Iya. Ada kemungkinan dananya, anggarannya akan terus dipotong, mungkin tahun ini cuma 6 triliun, nanti mungkin tahun 2027 bisa dipangkas lagi. Tergantung kapasitas fiskal kita masih mampu atau enggak gitu. Nah makanya jadi kita tuh kalau bikin kebijakan, bikin perencanaan tuh jangan serampangan. Serampangan ya? Terus cost benefit analisisnya tuh harus jelas gitu loh, jangan dipaksain gitu istilahnya. Karena kita sudah banyak nih proyek-proyek mangkrak gitu kan, Hambalang, terus juga yang listrik, yang 3.500 megawatt gitu kan, itu kan mangkrak kan, maksudnya yang sampai jadi ngerugiin gitu. Baik, kalau kita melihat, aduh ada kekhawatiran ini akan mangkrak, tapi nampaknya Wakil Presiden Mas Gibran semangat. Kita lihat bagaimana statement dari Mas Gibran. Jangan sampai Bapak Ibu termakan oleh hoax. Katanya IKN mangkrak, katanya IKN tidak dilanjutkan. Bapak Ibu yang saya hormati, warga Kalimantan, warga Dayak, pasukan merah, semua yang ada di sini, saya yakinkan sekali lagi, saya tegaskan sekali lagi, yang namanya IKN pasti akan dilanjutkan dan diselesaikan pembangunannya. Berita-berita yang negatif, berita hoax, berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, ini tolong dipilah dulu, tolong disaring dulu. Kalau baca berita tidak yakin ini benar atau tidak, tanyakan dulu ke tokoh agama, tanyakan dulu ke tokoh adat. Jadi jangan sampai nanti tersulut emosi karena berita-berita yang tidak benar. 1,2 Itu dia. Mas Bim bilang jangan termakan hoax ya. Kalau kita sama-sama memang anggaran the whole IKN itu 460 triliun ya gitu.